Oke, Gemini, cek kolom deskripsi dan terima kasih. Aduh, ada yang ketawa lihat saya. Saya juga ketawa lihat saya sendiri. I'm so funny, am I? Oh no, aren't I? That's question tag. Oke, ada 7 koin di sini. Semangat luar biasa menghasilkan cuan. Yang diperhatikan adalah karena tanggung jawabnya banyak, Kak. Sama gue juga, ya. Dan karena sadar tugas diri sendiri, beban itu ada di pundaknya Gemini sekarang gitu loh. Kalau Gemini gak gerak gitu dari sekarang gitu ya, gak makan besok ya. Jadi beneran sekarang yang diusahakan Gemini itu cuma uang gitu loh. Karena semuanya butuh proses gitu ya. Ada yang mendekati Gemini, Gemininya jadi skeptis gitu ya, mandang sebelah mata gitu. Lu ngapain sih deket-deket gua gitu loh? Lu nggak kerja gitu? Lu ada maunya ke gua gitu? Jadi tolong dong dikondisikan gitu ya yang deket sama gua. Karena gua sudah nggak mikir lagi yang namanya urusan perbucinan dan barang-barang yang tidak berguna dan tidak berfaedah sama sekali. Yang saya lihat Gemini seperti itu sekarang karena 7 koin Taurus, Virgo sama Capricorn ya. Jadi tidak mau dialihkan lagi fokusnya ya, karena semuanya butuh proses dan Gemini sampai di taraf itu gitu ya, capeknya luar biasanya gitu hanya Gemini yang tahu. Jadi tidak mau dirusak sama sekali dengan hal-hal yang memang tidak ada gunanya sama sekali. Oke, kartu selanjutnya adalah 4 pedang ya. Karena memang sudah dari kemarin-kemarin Gemininya gitu ya, mengalami hal atau peristiwa yang banyak membuat dia itu tersadar. Gua dimanfaatin orang. Kok gua cuma ada perlunya gitu. Giliran gua yang menagih uang gua gitu, atau gua yang pinjem gitu, nggak ada yang ngasih gitu ya. Nggak ada yang ngasih perhatian, susah. Jadi lebih baik Gemini sendirian aja, jalan solo ya. Menikmati hartanya sendiri, senengnya sendiri, uangnya sendiri, healing sendiri gitu ya. Dan lebih banyak dengan diri sendiri sekarang ya, dengan orang-orang yang terdekat dan benar-benar dicintai dan memang benar-benar ada buat Gemini tanpa syarat ya, walaupun dalam susah dan duka ya. Jadi sudah tahu Gemini dengan siapa harus bergerak, dengan siapa harus berusaha, dengan siapa harus hangout, dengan siapa harus bicara. Jadi tidak mau sekarang Gemini itu dengan banyak orang yang akhirnya itu ujung-ujungnya cuma manfaatin aja ya, atau dalam lingkungan pekerjaan yang memang dengan orang-orang yang taunya tadinya kita enak ngobrol bareng, makan bareng gitu ya selepas kerja, tapi ternyata mereka nusuk gue dari belakang gitu, ada maunya kenapa deket sama gue, entah karena posisi gue di perusahaan, atau karena duit gue, atau karena dengan kemampuan gue yang lain, atau apalah. Karena ada sisi dimanfaatkannya dan kamu sekarang itu sudah lelah dengan hal seperti itu ya. Maunya gue ini berusaha pengen bahagia buat diri gue sendiri gitu loh, walaupun banyak tanggung jawab yang mengikuti. Karena emang ya harus dia tanggung jawab itu ya. Oke, next selanjutnya ada pionnya tongkat di sini, Leo, Sagittarius sama Aries, dan kebanyakan memang energinya di sini tidak matang ke kamu. Dan kamu memang berusaha harus jadi orang yang matang tersebut. Sudah harus paham orang itu, mereka, lingkungan, pekerjaan itu kenapa kok mau deket sama lu. Kenapa kok maunya sama lu terus? Kenapa kok ngandelin lu terus? Nah, lu udah harus mikir kenapa. Apakah lu emang terlalu banyak buka akses? Apakah lu terlalu gampang juga ke orang buat manfaatin lu? Ataukah lu memang gak tahu kalau dimanfaatin? Apaan sih? Harusnya tahu. Gua heboh banget sih baca. Karena emang gue gregetan gitu loh, kalau udah tahu dimanfaatin gitu ya, walaupun orang terdekat, walaupun untuk keluarga gue tendang beneran. Maaf, gue terlalu kejam ya. Emang gue seperti itu ya. Jadi keputusan di tangan lu mau bagaimana? Karena emang lu dituntut dewasa, dituntut untuk mengerti dan paham ya. Tanggung jawab lu banyak loh, beneran. Prosesmu masih panjang. Kalau lu bolak-balik mau dimanfaatin orang gitu ya, dan lu berakhir menderita sendiri, susah. Hidup lu abis beneran, usia lu kayak begini melulu ya. Kartu selanjutnya Judgment, ada yang berkaitan sama Scorpio di sini, membuat keputusan, ada yang membuat keputusan dengan banyak orang, ada ya nih yang sedang menghadapi perceraian saya lihat, ada yang ngurus surat saya lihat, dan hati-hati nih kalau ditusuk dari belakang ya, ada yang mau ditusuk dari belakang soalnya ya.
Keputusan diambil tanpa lu tahu, hati-hati. Ya. Pekerjaan, pertemanan, hubungan banyak di sini saya lihat. Jadi hati-hati aja. Es koin, amankan keuangan lu ya. Asnya koin di sini Virgo, Taurus sama Capricorn, amankan keuangan lu. Itu udah gua lihat. Ya. Amankan keuangan lu. Kalau memang lu nggak mau dirugikan, ya paling enggak lu sendiri masih aman. Ya. Lu sendiri masih bisa berusaha, lu masih bisa gerak lah. Karena bagaimanapun udah nggak usah terlalu munafik ya. Gua nggak suka golongan orang-orang munafik ya. Uang itu perlu men, ya. Lu mau punya jabatan, lu mau punya kedudukan kayak apa, lu nggak ada uangnya, nggak ada taringnya, beneran. Gua nggak ngomong uang adalah segalanya, enggak. Tapi segalanya butuh uang, ya. Jadi itu harus dipahami dan nggak usah terlalu yang ini itu kesana kemari. Itu sudah pasti salah satu rumus hidup, salah satu ya, bukan yang utama, salah satu ya. Oke, today kartunya iblis keluar, ada yang berkaitan sama Capricorn. Udah gue bilang, udah hati-hati aja. Karena sudah saya lihat ada yang mau nusuk kamu dari belakang, itu aja tanpa lu tahu. Ya. Dan ada juga yang nggak disangka-sangka. Kenapa kok lu tadinya nggak paham, lu tadinya juga nggak ngeliat, nggak ada tanda-tanda juga, nggak ada peringatan juga, nggak ada angin, nggak ada hujan juga. Tadinya juga kayaknya ada mayem aja, aman-aman aja gitu loh. Tapi kok seperti ini, gitu aja. Dan ini berkaitan sama uang, hati-hati. Ya. Dan yang merasa ketergantungan, hati-hati juga. Udah, saya bilang, amankan keuangan dulu gitu loh. Makanya gue bilang gitu ya, dalam satu hubungan pun gitu ya, walaupun lu kerja juga jangan nampakkan juga kalau lu juga terlalu butuh gitu loh. Tapi jangan bikin kesalahan juga. Jadi ya dipahamilah, bertindak sesuai situasi dan kondisi aja. Kalau kamu paham sebenarnya orang itu bagaimana, orang lain tetaplah orang lain gitu loh. Saya nggak ngomong orang lain itu jelek semua, enggak. Tapi lu sendiri juga harus paham. Mereka juga punya urusan sendiri. Mereka juga punya tuntutan sendiri. Jadi nggak bisa lu ngomong ketika orang lain bertindak seperti itu ke lu gitu ya, katakanlah nggak adil gitu ya. Mereka jahat, nggak bisa juga. Mungkin mereka juga dapat tekanan dari orang lain karena memang di sini kartunya ini judgment yang buat keputusan ini, kartu penghakiman ini adalah berkaitan dengan banyak orang. Jadi lu harus siap-siap aja. Biar kamu nggak terlalu biasa tergantung gitu loh dengan orang lain. Biar kamu tuh bisa mandiri sendiri. Biar kamu itu paham, udah hidup seperti ini gitu loh. Oh ya, oke, ini sesuatu ini nggak gua duga-duga, sesuatu ini jelek, sesuatu ini tiba-tiba negatif nyerang gua gitu loh. Sesuatu ini luar biasa nggak enak buat gua gitu. Nah udah langsung lu paham gimana harus bertindak, gimana harus memutuskan sesuatu, gimana harus melangkah selanjutnya, sesuatu yang lu harus persiapkan apa gitu loh. Tapi kalau lu nggak bisa melangkah dan isinya melo-melo, susah. Lu elemennya udara ya, seharusnya lebih berlogika daripada lebih berperasaan. Dan lu mutable ya, lebih bisa beradaptasi, harusnya kemana-mana enak gitu. Harus gua tekanin aja Gemini ya, lu punya karakter. Kamu punya karakter tuh bagaimana? Harus kamu pertahankan mana yang bagus ke depannya, mana yang berguna, mana yang beri lebih positif ke depannya. Yang jelek ya emang harus lu rubah. Gitu aja. Kartu selanjutnya ada 3 tongkat. Leo, Sagittarius sama Aries. Ke masa depan beberapa Gemini yang saya lihat ke masa depan gitu loh. Tapi beberapa Gemini gue lihat ditatap aja. Diem di tempat, ditatap aja masa depan, kan susah, nggak gerak sama sekali. Waktunya gerak beneran. Go, pergi ya sayang ya, menjemput impian ya. Bukan hanya diam di tempat dan menatap, dunia ini indah luar biasa. Iya, dunia emang indah luar biasa men, tapi ya itu kalau lu nggak explore ya nggak indah luar biasa, itu cuma dilihat. Nah, aduh, jadi seperti lu lihat iklan di TV. Oh my god, you see so fucking beautiful. Did I say that? Yeah, I say that. The word of. Yeah, so beautiful, but you're not going anywhere. Tapi nggak kemana-mana sama aja, kan susah ya.
Harusnya ya udah pergi aja gitu loh, ya jelajahi dunia, mimpi lu tuh dijemput gitu, jangan diem aja. Dan kalau udah paham seperti ini dan lu nya bergerak, ya terima kasih ya. Jadi lu sudah bisa menantang diri lu sendiri untuk berbuat lebih positif dan menjemput impianmu di masa depan tanpa menunggu, tanpa orang ngasih ke lu gitu. Jadi lu mampu ya. Mampu bergerak, masih mampu bergerak, oke? Belum ke arah rintangan, masih mampu bergerak. The Chariot, bergerak beneran. Cancer Pisces sama, Cancer sama Pisces aja ya. Sedikit Piscesnya, nggak ada Scorpionnya. Hati-hati untuk kamu itu terlalu riang gembira ya. Karena memang udah bisa bergerak, udah bisa melangkah, merasa jumawa ya. Jadi hati-hati untuk kamu itu lebih memperhatikan soal detail, karena di sini yang kamu lihat adalah masa depan dan lebih ke arah ingin bergerak. Itu bagus, tapi perhatikan hal detail. Jangan sampai kamu kelupaan sesuatu yang mungkin sekarang itu tidak penting tapi penting di masa depan ya. Hati-hati itu aja. Kalau emang kamu bergerak ke depan, jangan pernah menoleh ke belakang. Lihat kartu selanjutnya, karena ada 10 tongkat di sini. Walaupun kamu bergerak di depan, ternyata masih dituntut untuk berusaha. Makanya tadi saya katakan jangan sampai kamu kelupaan hal detail. Bergerak, pergi, melakukan perjalanan ya. Mau ketemu dengan seorang, tetapi pastikan secara detail kalau memang orang itu orang yang tepat. Kalau kamu membawa seluruh perlengkapan apa yang harus kamu bawa untuk ke depan. Jangan sampai kamu itu menoleh atau kamu itu kembali ke belakang atau kamu kembali ke tempat awal karena kamu kelupaan sesuatu yang sebenarnya itu nggak harus kamu lupain. Ya itu aja. Catatannya itu aja. Karena emang di sini tanggung jawab masih banyak. Tadi sudah saya katakan mampu bergerak dulu. Belum kamu itu mampu mengatasi rintangan. Jadi perjalananmu itu masih panjang. Karena di sini ada segi tanggung jawab. Ketika kamu dikasih sesuatu yang enak, ketika kamu itu sudah bisa melangkah, ketika kamu itu di masa depan itu sudah semuanya itu gembira, bagus, positif, luar biasa, enak gitu ya. Tetapi ingat tanggung jawabmu itu besar masih. Ya. Apa yang harus kamu emban itu masih banyak. Jadi jangan takut men, inilah hidup ya. Jadi bukan berarti lu sudah bisa makan enak gitu ya, jangan lupa bayar dong ya. Gesek kartu, nggak ada duitnya mah sama aja ya, oke? Di masa depan ada saran apa ini? Ada sesuatu apa? Ada kesatria tongkat di sini. Hati-hati orang yang mendekati ada maunya ya. Karena namanya kesatria ini tetap 50-50, 50-50, belum dikatakan matang. Bukan rajanya, bukan 10 koin, bukan 10 cawan ya. Belum rajanya. Tetap tidak matang ya. Jadi hati-hati kamu lagi kalau mau pelihara fokus, pastikan fokusmu di mana, jangan sampai kamu melempem di tengah-tengah. Hanya karena ada satu ganjalan, satu geronjalan, satu kerikil, 1-2 orang yang mencibir kamu, yang membuat kamu tidak fokus, karena saya terpikir kata distract ya, yang buat kamu tidak fokus, terutama lawan jenis yang berusaha merongrong hati kamu dengan, atau katakanlah mantan orang di masa lalu yang mampir-mampir menanyakan apa kabar. Susah dah kalau urusan seperti itu ya. Jadi dipahami sendiri di sini, kalau kamu mau melangkah, kalau kamu mau bergerak, jangan sampai fokusmu putus di tengah-tengah karena ada gangguan nanti di sini ya. Dan orang itu emang kesannya memang menarik, cemerlang. Aduh, glowing gitu ya, menyenangkan gitu. Tapi ya itu, saya lihat tidak terlalu bertahan lama. Jadi hati-hati aja. Bisa-bisa kamu kembali ke pola yang sama dan kamu kembali mengalami hal yang sama yang jelek ya, yang negatif arahnya. Oke, ada 7 koin di sini. Sekali lagi ini kartunya berusaha ya. Butuh waktu panjang, proses panjang untuk sampai ke tahap yang kamu inginkan. 7 koin keluar 2 kali. Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau kamu sudah paham hal itu, ada geronjalan, ada kerikil, ada orang, ada sesuatu yang mengalihkan fokusmu, kamu harus paham ditempatkan di mana. Saya tidak mengatakan kamu tidak perlu berteman dengan siapa saja, lebih selektif aja. Oke, lebih paham goalmu itu bagaimana, fokusmu bagaimana. Ada 8 cawan di sini karena memang harus ada yang ditinggal. Scorpio, Pisces sama Cancer.
sesuatu yang sudah tidak lagi pantas, seseorang atau apapun itu yang memang tidak lagi pada tempatnya, tidak pantas, tidak bisa difitkan, tidak bisa dimasukkan dalam lingkunganmu, pertemananmu, atau apapun itu kehidupanmu, maknanya sudah harus selesai, sudah harus finish. Dipahami sendirilah hal-hal seperti itu. Jadi kamu tidak mengulang hal yang sama, peristiwa menyedihkan yang sama, hal-hal yang gak baik, hal-hal yang negatif. Jadi enggak lagi kejadian di masa depan, apapun itu, sebulan lagi, 5 menit lagi, itu udah masa depan ya. Dan berpikir, bahkan ngomong ke dirimu sendiri, andai gua nggak berbuat seperti itu, andai gua nggak mengiyakan andai melulu ya. Udah waktunya dilakukan, oke? Thank you Gemini, see ya.